semuanya, kenalin nama aku Sabila Mukti. Di video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu fenomena paling dramatis dalam sejarah kehidupan di bumi, yaitu kepunahan massal. Pernahkah kalian membayangkan bahwa kehidupan yang kita lihat sekarang ini hanyalah sisa dari berjuta-juta spesies yang pernah hidup? Atau bahwa makhluk-makhluk raksasa seperti dinosaurus bisa lenyap begitu saja. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas dan menjelajahi apa itu kepunahan massal, mengapa hal itu bisa terjadi, dan contoh-contohnya serta bagaimana peristiwa ini bisa membentuk evolusi kehidupan hingga sekarang. Siapkan diri kalian untuk perjalanan panjang dalam waktu jutaan tahun ke belakang. Kepunahan massal adalah kejadian besar dan cepat di mana sebagian besar kehidupan di bumi hilang dalam waktu yang relatif singkat. Nah, menurut catatan fosil, sekitar 75% atau lebih dari semua spesies lenyap dalam waktu yang sekejap. Artinya, jika biasanya spesies punah secara perlahan karena perubahan lingkungan atau kompetisi, nah dalam kepunahan massal banyak sekali makhluk hidup yang mati secara bersamaan dalam waktu yang sangat cepat dalam skala jutaan tahun. Peristiwa ini sangat jarang, tetapi ketika terjadi, efeknya benar-benar mengguncang kehidupan di planet ini karena keanekaragaman hayati turun drastis dan banyak kelompok organisme punah secara tiba-tiba. Dan penyebab kepunahan massal sebenarnya bukan satu hal yang kecil, melainkan kombinasi dari bencana besar yang mengacaukan lingkungan secara ekstrim. Contohnya bisa berupa tabrakan asteroid raksasa yang menimbulkan awan debu tebal sehingga sinar matahari terhalang, letusan gunung berapi super besar yang mengirimkan gas rumah kaca dan partikel berbahaya ke atmosfer, perubahan iklim yang sangat cepat, baik pemanasan maupun pendinginan, penurunan permukaan laut secara drastis, atau bahkan kekurangan oksigen di lautan yang membuat makhluk hidup sulit untuk bernapas. Nah, semua perubahan ini terjadi cepat dan sangat keras sehingga banyak organisme tidak sempat beradaptasi. Walaupun terdengar seperti sesuatu yang hanya ada di masa lalu, kepunahan massal juga punya dampak yang besar terhadap evolusi kehidupan di bumi. Ketika begitu banyak spesies punah, banyak relung ekologi atau relung hidup dan fungsi dalam ekosistem jadi kosong, dan ini memberikan kesempatan bagi spesies lain yang selamat untuk berkembang dan berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang baru. Misalnya, setelah peristiwa kepunahan yang mengakhiri era dinosaurus non-burung sekitar 66 juta tahun yang lalu, mamalia yang sebelumnya kurang dominan bisa berkembang pesat dan akhirnya mendominasi ekosistem di daratan, termasuk evolusi primata yang pada akhirnya membawa kepada manusia. Jadi teman-teman, kepunahan massal bukan hanya soal kehilangan spesies saja nih, tetapi juga menciptakan peluang evolusi baru yang mengubah jalannya kehidupan di bumi secara dramatis. Dalam biologi evolusi, kepunahan bukan hanya soal satu spesies yang hilang, tetapi bagian penting dari perubahan jangka panjang kehidupan di bumi. Kepunahan massal adalah peristiwa di mana lebih dari 75% spesies yang hilang dalam waktu geologis yang sangat singkat, menciptakan efek dramatis pada seluruh biodiversitas planet kita. Selama lebih dari 500 juta tahun terakhir, catatan fosil menunjukkan setidaknya 5 peristiwa besar kepunahan massal yang dikenal sebagai Big Five. Nah, apa aja sih itu 5 Big Five? Yang pertama ada kepunahan Ordovicium silur yang terjadi sekitar 444 sampai 445 juta tahun yang lalu, saat sebagian besar kehidupan masih hidup di laut. Dalam peristiwa ini, sekitar 85% spesies laut hilang dari catatan fosil, termasuk banyak Brachiopoda, Trilobita, Graptolith, dan koral. Penyebabnya berkaitan dengan perubahan iklim global, khususnya periode glasiasi besar yang menurunkan permukaan laut secara drastis dan menghancurkan habitat laut dangkal yang sangat penting bagi banyak organisme, sehingga banyak kehidupan laut tidak bisa bertahan.
Yang selanjutnya adalah kepunahan Devonian akhir sekitar 372 sampai 359 juta tahun yang lalu. Nah, pada saat ini sulit dipastikan satu titik waktu tunggal. Peristiwa ini terutama menghabiskan keanekaragaman laut, terutama organisme yang membentuk terumbu dan berbagai ikan yang hidup di perairan hangat. Yang kemungkinan besar peristiwa itu dipicu oleh perubahan kondisi laut seperti penurunan tingkat oksigen atau anoksida, perubahan permukaan laut, dan gangguan ekologis dalam jangka panjang. Akibatnya, banyak kelompok seperti Brachiopoda, Trilobita, dan pembangun terumbu hampir punah, sehingga ekosistem laut berubah secara mendalam. Peristiwa ketiga adalah kepunahan Permian Trias. Sekitar 252 juta tahun yang lalu dikenal sebagai The Great Dying karena merupakan kepunahan terbesar dalam sejarah kehidupan di bumi. Diperkirakan hingga sekitar 96% spesies laut itu lenyap, termasuk hampir seluruh trilobita dan banyak kelompok vertebrata serta invertebrata lainnya. Penyebab utama paling banyak didukung oleh bukti ilmiah, seperti letusan gunung vulkanik sangat besar di Siberia yang membentuk Siberian Traps, yang memuntahkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer, dan memicu pemanasan global ekstrim, penurunan oksigen di laut, dan perubahan lingkungan yang tidak tertahankan bagi banyak bentuk kehidupan. Kepunahan masa keempat terjadi pada akhir Trias, sekitar 201 juta tahun yang lalu, yang sering disebut Triassic-Jurassic extinction. Peristiwa ini tidak sedrastis Permian, tetapi banyak spesies laut dan terestrial yang lenyap, termasuk beberapa reptil darat dan kelompok amfibi yang besar. Bukti menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik besar di Central Atlantic Magmatic Province ketika superkontinen Pangea mulai terpecah melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar yang memicu perubahan iklim global, pemanasan, dan pengemasan lautan. Akibatnya, ceruk-ceruk ekologis terbuka dan memberikan peluang bagi kelompok yang selamat seperti Dinosaurus, Petrosaurus, dan mamalia primitif untuk menjadi dominan di era Jurassic berikutnya. Nah, yang terakhir adalah kepunahan Cretaceous Peloponnese sekitar 66 juta tahun yang lalu, yang merupakan peristiwa paling terkenal karena menyebabkan lenyapnya dinosaurus non-burung dan sekitar 75-80 spesies di bumi secara keseluruhan. Tumbukan asteroid besar di kawasan yang sekarang semenanjung kawah mengirimkan debu dan aerosol ke atmosfer, memblokir sinar matahari yang menyebabkan musim dingin dampak, serta gangguan fotosintesis dan rantai makanan global. Selain itu, efek jangka panjang seperti pengasalan lautan dan perubahan iklim global memperburuk kepunahan ini. Dengan punahnya dinosaurus dan banyak kelompok lainnya, beban evolusi dialihkan kepada mamalia dan burung, yang kemudian mengisi ceruk yang ditinggalkan, serta dapat berkembang menjadi bentuk-bentuk kompleks, termasuk primata dan akhirnya manusia. Peristiwa-peristiwa kepunahan massal ini bukan sekedar akhir bagi spesies yang punah, tetapi juga membentuk evolusi kehidupan bumi selanjutnya. Nah, ketika sebagian besar spesies itu lenyap, relung ekologis atau niche ekologis yang ditinggalkan menjadi kosong, sehingga dapat memberi peluang bagi garis keturunan yang selamat untuk berkembang dan berdiversifikasi ke bentuk-bentuk baru. Misalnya, setelah kepunahan dinosaurus non-burung di akhir periode Cretaceous, mamalia yang sebelumnya kecil dan kurang dominan mengalami evolusi pesat dan mengambil alih peran ekologis yang baru, membuka jalan bagi munculnya burung, primata, dan akhirnya manusia. Dengan demikian, peristiwa kepunahan massal berperan sebagai riset besar dalam sejarah evolusi. Mereka ini memangkas sebagian besar kehidupan
yang ada saat itu, tetapi juga menciptakan kondisi baru bagi evolusi dan diversifikasi kehidupan yang lebih kompleks dan beragam pada periode berikutnya. Selain peristiwa-peristiwa kepunahan massal besar yang sudah kita bahas, salah satu efek terpenting dari peristiwa-peristiwa ini adalah bagaimana kehidupan di bumi ini berevolusi setelahnya. Ketika begitu banyak spesies yang hilang dalam waktu yang sangat singkat, hal itu tidak hanya menciptakan kepunahan, tetapi juga membuka kesempatan besar bagi makhluk hidup yang selamat untuk berkembang dan mengisi ruang-ruang ekologis yang kosong. Dan itulah pembahasan lengkap kita tentang kepunahan massal. Mulai dari apa itu kepunahan massal, mengapa hal itu bisa terjadi, contoh-contoh peristiwa besar yang membentuk sejarah kehidupan bumi, hingga bagaimana sih dampaknya terhadap evolusi makhluk hidup hingga hari ini. Semoga penjelasan ini membuat kalian atau teman-teman semakin paham bahwa kehidupan di bumi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan sebuah perjalanan panjang penuh perubahan dan adaptasi yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap semangat belajar dan terus gali rasa ingin tahu kamu tentang dunia sains dan sejarah kehidupan. Terima kasih dan sampai jumpa.